Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak kepada kita. Tidak mampu kita menghitungnya, tidak mampu kita membilangnya. Makanya kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk selalu bersyukur, mensyukuri setiap kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita. Di malam hari ini kita melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Karamatul Aulia karya Syekh Abdul Fida Abdul Raqib Al-Ibbi hafizahullahu ta'ala. Kita di hari ini membaca karamah yang beliau sebutkan di nomor 10. Rajulun jawadun lam yusamma radhiyallahu ta'ala anhu. Seorang lelaki yang dermawan yang tidak disebutkan namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bawakan kisah ini dalam riwayat Imam Muslim. Kata beliau, qala al-Imamu Muslim. Berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Zuhair ibn Harbin wal lafdhu li Abi Bakar, dan juga telah menceritakan kepada kami Zuhair ibn Harb. Itu kisah ini beliau dengar dari dua gurunya. Cuman beliau katakan wal lafdhu li Abi Bakar. Tapi lafaz yang beliau sampaikan sebentar itu lafaz yang disampaikan oleh Abu Bakar ibn Abi Syaibah rahimahullah. Qala, keduanya bercerita, haddatsana Yazid ibn Harun, telah menceritakan kepada kami Yazid ibn Harun. Haddatsana Abdul Aziz ibn Abi Salamah, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibn Abi Salamah an Wahab ibn Kaisan, dari Wahab ibn Kaisan, an Ubaid ibn Umair Al-Laythi, dari Ubaid ibn Umair Al-Laythi, sahabat tabi'in, an Abi Hurairah. Dia nukil kisah ini dari Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah menukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita, baina rajulun bifalah min al-ard. Ketika ada seorang lelaki, dia sedang berada di suatu padang pasir atau tanah lapang. Fasami'a sautan fi sahabatin. Tiba-tiba dia mendengar ada suara dari awan. Ada suara dari awan. Inilah kemuliaannya. Nanti seorang yang dia akan datangi dan bertanya, kenapa bisa dia dapatkan itu? Apa isi suaranya? Apa bunyinya? Katanya, iski hadiqata fulan. Siramlah kebunnya si fulan. Disebutkan namanya.
Jadi ini suaranya dari awan, dari atas langit. Siram kebunnya si fulan. Ini menunjukkan air itu dari langit turun sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Karena hak menurunkan hujan itu hak Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada yang berserikat dengannya. Demikian pula sebaliknya yang menahan hujan itu juga hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pernah suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat keluar safar dalam sebuah peperangan, mereka sholat subuh di atas lumpur bekas hujan. Setelah sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, asbahal yaum, telah masuk di pagi hari ini, subuh hari ini, rajulun yu'minu billahi wa kafirun bil kawakib. Wa rajulun kafirun billahi wa yu'min bil kawakib. Telah masuk di waktu subuh ini, setelah hujan ini, seorang beriman kepada Allah dan kafir terhadap perbintangan. Tapi ada juga seorang yang lain kafir kepada Allah, beriman kepada perbintangan. Itu yang bagaimana itu? Nabi jelaskan, yang beriman adalah yang mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kita dihujani karena itu keutamaan semata dari Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini yang beriman, ia menyandarkan hujan kepada Allah. Yang satunya kafir kepada Allah, beriman kepada bintang, yang berkata mutirna binau'i kada wa kada. Kami dihujani karena memang sudah ada bintangnya. Bintang ini dan bintang itu sudah terbit, sudah muncul, berarti akan ada hujan. Dia sandarkan nikmat turunnya hujan kepada makhluk, makanya dia dianggap kafir. Dia dianggap kafir. Di sini disebutkan bahwa hujan itu Allah yang arahkan. Dikatakan dari langit, iski hadiqata fulan. Siramilah kebunnya si fulan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatanahha dzalika sahab. Maka awan itu menjauh menuju kebunnya si fulan. Fa'afraga ma'ahu fi harrah. Tumpah airnya pas di kebunnya saja. Subhanallah, ini maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala mengatur semuanya. Fa idza syarajatun min tilkas syiraj qad istaw'abat dzalikal ma'a kullah. Maka ternyata tiba-tiba pembatas kebunnya si fulan itu telah penuh airnya seluruhnya. Maka seorang yang tadi itu yang mendengar suara dari langit dan melihat kejadian awannya, melihat kejadian awannya tadi yang hanya menuju kepada kebunnya si fulan, orang ini penasaran. Dikatakan oleh Nabi SAW, fatatabba'al ma'. Orang itu pun mengikuti itu arah airnya. Fa'idha rajulun qa'imun fi hadiqatihi yuhawwilul ma' bisa bi mishatihi. Ternyata tiba-tiba dia menjumpai seorang lelaki yang mengarahkan air dengan cangkulnya. Mengarahkan air ke kebunnya yang turun tadi dari langit. Maka orang ini bertanya kepadanya. Faqala lahu, dia berkata kepada orang yang punya kebun itu tadi,
Ya Abdullah, masmuk. Wahai hamba Allah, siapa namamu? Qala fulan, lismil ladzi sami'a fis sahabah. Dia berkata si fulan, disebutkan namanya yang disebut tadi di langit. Yang di awan. Persis. Makanya langsung dia bilang, faqala lahu ya Abdullah. Karena tiba-tiba datang menanyakan nama, dia bertanya, wahai hamba Allah, tanya balik. Lima tas'aluni anismi, kenapa kamu bertanya tentang namaku? Faqal, maka seorang itu bercerita kepadanya, inni sami'tu sautan fis sahabi, alladhi hada ma'uhu yakul. Saya mendengar tadi suara dari langit, dari awan, yang airnya ini, yang turun ini. Dia berkata, iski hadiqata fulan ismik. Siram kebunnya si fulan atas namamu yang disebut. Fama tasna'u fiha, maka dia bertanya, karena ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada sesuatu yang dia amalkan. Makanya dia bertanya. Wah, bisa diamalkan. Inilah pelajaran kita orang lain. Selain wali Allah itu yang mendapatkan kemuliaan seperti ini yang disebutkan. Dia bertanya, fama tasna'u fiha. Apa yang kamu lakukan terhadap kebunmu itu? Kenapa bisa namamu disebut dari atas langit dan airnya hanya turun di kebunmu? Apa yang kamu lakukan? Qal, disinilah dia bercerita amalannya. Amma idza qulta hadza, adapun kalau kamu bertanya tentang itu, fa inni anduru ila ma yakhruju minha. Biasanya setiap panen saya melihat hasilnya. Setiap panen selalu dia lihat hasilnya. Fa atasaddaqu bituluti. Ketika sudah ada hasilnya, maka saya akan bersedekah dengan sepertiganya. Kalau keluar misalnya hasilnya 1 ton 1000 kilogram. Sepertiganya berapa? 300? Baik. Sekarang suara apa? 333. Sepertiga. Kilogram. Itu yang dia sedekahkan. Kalau 1 ton. Iya. Wa akulu ana wa ayali thuluthan. Kemudian saya dan keluargaku memakannya sepertiga. Jadi untuk keluarga sepertiga. Sama dengan tadi. 333 kilogram. Itu dia makan. Itu untuk keluarganya dan dia. Wa aruddu fiha thuluthah. Kemudian saya kembalikan lagi ke tanah sebagai modal sepertiganya. Ini cara seorang itu berusaha dan bekerja serta berbisnis. Ini namanya tuntunan dalam syariat supaya berberkah. Mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap hasil yang kita dapat, maka ada hak orang lain sepertiga. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadits Ibn Abbas, riwayat Imam Al-Bukhari. Hal tunsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian itu ditolong, diberi rezeki, kecuali karena sebab ada orang miskinnya di antara kalian. Jadi orang kaya jangan bangga dengan kekayaannya, melupakan orang miskin. Yang kaya dapat karena ada miskin. Sepertiga dibagi-bagi. Dan itu sepertiga bukan kewajiban ya.
Tidak harus sepertiga. Tapi sepertiga itu sudah banyak. Kata Nabi SAW, as-sulus was-sulusu katsir. Sepertiga saja. Dan sepertiga itu sudah banyak. Tapi siapa yang mau sedekah lebih dari itu, kurang dari itu, tidak ada masalah. Tapi sepertiga itu sudah banyak. Sepertiga itu sudah banyak. Terus setelah dia dari hak orang lain, dia jangan lupa. Dia ada istri, ada anak, bahkan ada dirinya. Karena Nabi SAW juga bersabda, wa inna ala nafsika alaika haqqon. Sungguh terhadap dirimu itu ada haknya terhadapmu. Wa inna ala ahlika alaika haqqon. Keluargamu juga punya hak atas dirimu. Anak istri punya hak terhadap dirimu. Bukan hanya kita yang butuh. Tapi juga orang lain. Juga keluarga kita. Juga keluarga kita. Dan juga Nabi tegaskan dalam hadits yang lain. Ibda biman ta'uluk. Mulai dengan keluargamu. Jadi kita boleh menyumbang sepertiga. Tapi jangan lupa. Kita punya keluarga. Ketika ada sahabat. Beliau sakit di Mekah. Sakit keras. Beliau kira akan meninggal dari sakitnya itu. Dia tidak punya anak kecuali satu orang perempuan. Dan punya harta banyak. Dia bilang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa tasaddaqu bimali? Wahai Rasulullah, apakah saya boleh bersedekah dengan seluruh hartaku? Tidak. Kata Nabi, jangan. Dia bilang lagi setengah. Nabi bilang jangan. Dia bilang sepertiga. Sepertiga. Tadi yang saya sebutkan potongannya. Sepertiga. Sepertiga itu sudah banyak. Dan Nabi jelaskan, kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan cukup. Itu lebih baik daripada nanti mereka pergi ke orang minta-minta. Iya. Ini tuntunan syar'i namanya. Ini tuntunan syariat. Dan inilah kalau kita lakukan menjadikan harta kita itu berberkah. Kita lihat. Ini bukti nyata di dunia wali Allah. Setiap panen. Ini hanya contoh ya. Pertanian. Tidak harus hanya pertanian baru kita bagi. Oh itu kan hadits kalau pertanian. Kalau peternakan berarti tidak masuk. Tidak. La mafhum al-laqab. Pemahaman penyebutan nama itu tidak boleh dipahami hanya itu. Kalau disebutkan namanya, jangan hanya pahami itu. Ini hanya pencontohan. Karena kalau masing-masing disebutkan namanya, maka berapa tebalnya Al-Quran? Kadang sebagian orang harus disebutkan namanya baru dia mau percaya. Tidak. Dalam syariat kita disebutkan pencontohan. Kita kiaskan yang semisal dengannya. Kita kiaskan yang semisal dengannya. Ini contoh. Seorang ini dapat hasil. Maka setiap dapat hasil, sepertiga dia sedekahkan. Sepertiga diri dan keluarganya. Sepertiga modalnya lagi. Sepertiganya modalnya lagi. Tidak boleh juga hilangkan modal. Tidak boleh. Dan itu yang menjadi pokok harta. Kita bisa bersedekah, anak istri bisa makan. Anak istri bisa makan. Ini alhamdulillah sangat jelas apa yang disebutkan, keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadits ini. Cuman kita bisa tarik dan ambil faedah lain. Ini hadits menunjukkan kepada kita bahwa apa yang kita keluarkan karena Allah, itu pasti Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Kita lihat orang ini keluar hanya sepertiga, tapi dia dapat berapa? Ada 2/3 untungnya. Karena ada yang dia tanam sepertiga, dia makan sendiri dan keluarga sepertiga, itu kan 2/3.
Padahal dia hanya infakkan berapa? Sepertiga. Ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak ragu akan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah katakan, "Wa ma anfaqatum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Apapun yang kalian infakkan berupa sesuatu apapun, tidak disebutkan namanya, apapun yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifuh, maka dia Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantikannya. Ini jaminan. Allah tidak pernah berbohong. Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Apapun yang kalian keluarkan karena Allah, Allah akan gantikan. Wa huwa khairur raziqin, dan dia Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rezeki. Dan juga kita akan mendapatkan doanya malaikat. Ana sudah pernah sampaikan kepada antum di majelis ini, majelis setelah Isya sebelum tarawih, hadits Abu Hurairah yang Nabi SAW katakan, "Ma min yaumin illa wa fihi malakan yanzilan." Tidak ada satu hari pun kecuali pasti ada dua malaikat yang turun, yang berdoa. Salah satunya, Allahumma a'ti mumfiqan kholafa. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak ganti. Berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak. Iya. Ini hadits yang seperti ini yang ada yang kita baca tadi, ayat juga yang kita sampaikan, ini mendorong dan memberikan anjuran yang sangat besar kepada setiap yang memiliki sesuatu yang bisa diinfakkan untuk berinfak. Yang punya ilmu, infakkan ilmunya. Yang punya kedudukan, infakkan kedudukannya. Yang punya harta, infakkan hartanya. Yang punya tenaga, infakkan tenaganya. Infakkan tenaganya. Semuanya akan dihargai. Semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati-hati menyimpannya tanpa dikeluarkan sedekahnya. Hati-hati. Jangan kita menyangka kalau itu baik untuk diri kita. Enggak, itu tidak baik. Sebagai penutup, saya bacakan sama antum, ada dua ayat ancaman bagi orang-orang yang tidak berinfak. Dan juga nanti Anda akan sampaikan satu hadits terkait dengan hukum mereka. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wala yahsabanna alladziina yabkhulun bima atahumullahu min fadlih wa khairun lahum bal huwa syarrun lahum." Jangan sekali-sekali orang yang kikir, tidak mau mengeluarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadanya, bahwa yang dia lakukan itu baik untuk dirinya. Hati-hati, bahkan kata Allah, itu buruk baginya. Bahaya. Apa keburukannya? Allah katakan, sayutawwaquna bima bakhilu yaumal qiyamah. Apa yang dia pikirkan tadi itu akan digantungkan di lehernya di hari kiamat. Yang mana di hari kiamat, satu hari itu sama dengan 1000 tahun. Kita dikalungkan dengan apa yang kita simpan, yang tidak diinfakkan. Yang tidak diinfakkan. Lebih kejam lagi, yang lebih mengerikan lagi adalah firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun, menyimpan emas dan perak, dia tidak menginfakannya di jalan Allah, tidak dia keluarkan sedekahnya.
tidak ada infaknya. Padahal emas, perak ada zakatnya. Kalau emas kita memiliki 80 gram atau 85 gram, wajib 1/40. Itu 2 gram dari yang kita punya, 2,5 gram. Perak kalau kita punya 595 gram, kalau perak lebih banyak, maka kita ada zakatnya. Wajib dikeluarkan 1/40. Siapa yang hanya beli saja tidak mengeluarkan zakatnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fabashshirhum bi'adzabin alim." Berikan kabar gembira kepadanya dengan siksaan yang menyakitkan. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Pada hari nanti di hari kiamat, emas dan peraknya itu dipanaskan dalam api neraka. Kemudian disetrika dengannya, jidatnya, sampingnya, punggungnya. Terus setelah itu dikatakan, hada ma kanaztum li anfusikum. Ini yang kalian simpan untuk diri kalian. Jadi orang yang tidak sedekah, berarti dia simpan siksaannya untuk hari kiamat. Ini mengerikan. Orang yang kikir, faduku ma kuntum taknizun, maka rasakan apa yang kalian simpan. Yang kalian tabung yang tidak ada zakatnya. Yang kalian tabung tidak ada zakatnya. Di sini ada hadis yang sangat mengerikan bagi kita dan bagi orang-orang yang masih hidup hatinya, yang tidak mengeluarkan zakat sedekah dari harta yang dia punya. Ini hadis dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Ma min sahibi ibilin la yaf'alu fiha haqqaha illa ja'at yaumal qiyamati aktsar ma kanat qat wa qa'ada laha biqa'in qarqar tastannu 'alaiha biqawa'imiha wa akhfaha." Tidak ada seorang pemilik onta tapi dia tidak keluarkan haknya. Onta itu kalau kita punya 5, wajib keluar 1 kambing. Kalau punya 10, 2 kambing. Bukan 2 onta. Kecil yang mau dikeluarkan. Dibanding harganya onta. Kalau kita punya 15 onta, 3 kambing. Kalau kita punya 20 onta, 4 kambing. Nanti lebih dari itu, baru naik anak onta. Iya. Siapa yang memiliki onta? Dia tidak penuhi haknya. Punya 5 tapi tidak keluarkan zakatnya berupa 1 ekor kambing. Kata Nabi, Ja'at yaumal qiyamati aksar makanat qat. Akan datang nanti di hari kiamat lebih banyak daripada yang dia punya. Apa yang dilakukan? Dia semuanya berbaris di tanah yang datar dan menginjak yang tidak mengeluarkan zakatnya. Habis dari awal lagi. Injak. Habis kembali lagi dari awal. Itu di sehari yang panjangnya sama dengan 1000 tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang punya onta. Yang punya sapi. Ini hanya contoh ya. Demikian pula yang lain. Wa ma min sahibi bakor. Tidaklah seorang yang memiliki sapi. Sapi itu zakatnya kalau kita punya 30, maka wajib keluar 1 ekor yang berumur setahun. Kalau punya 40, wajib keluar 1 ekor 2 tahun. Itu sudah ada rincian zakatnya. Demikian pula kelipatannya ke atas. Kelipatannya ke atas. Iya. Tidak ada seorang yang memiliki sapi. Dia tidak mengeluarkan haknya. Sama illa ja'at yaumal qiyamati aksar makanat. Wa qa'ada laha biqa'in qarqar tantahuhu biquruniha. Wa tata'uhu biqawa'imiha. Dia berada berbaris di tanah datar.
sapinya itu datang lebih banyak, datang menanduknya dan menginjaknya dengan sepatunya, dengan kakinya. Giliran sudah satu lagi. Tanduk, injak, tanduk, injak. Itu di hadapan semua makhluk. Kan di sana tidak ada tanah yang bengkok. Tanahnya datar di hari kiamat. Hari itu diganti bumi ini dengan bumi yang lain. Ya, tidak ada lagi lambang untuk seorang. Orang semuanya diperlihatkan tentang amalan yang dia lakukan di dunia. Ini pemilik sapi, ini mengerikan. Kalau kita tidak tunaikan zakatnya, padahal zakatnya itu sedikit saja. Tapi kekikiran, ingin kaya takut miskin, itu membuat orang lalai dari zakat. Dia kira hartanya itu kalau disimpan, itu baik untuknya. Jangan pernah menyangka seperti itu. Itu tidak baik. Maksudnya kalau hanya disimpan tanpa ada zakatnya. Tanpa ada sedekahnya, tanpa ada infaknya. Ini pemilik sapi. Kita lihat pemilik emas. Dan ini yang terakhir. Kita tutup dengannya pembahasan kita. Kalau pemilik kambing kita lewati ya. Karena sama saja hewan. Cuman kambing bedanya zakatnya dia 40 sampai 120 itu hanya 1 ekor. Jadi dia lebih banyak baru dapat zakatnya. Cuman perlu juga Anda ingatkan itu ada zakatnya kalau saimah, kalau gembalanya di luar. Adapun yang dikasih makan di rumah tidak ada zakatnya. Itu syariat sudah atur semuanya. Kecuali mau diperdagangkan maka masuk di zakat perdagangan. Yang masuk di zakat perdagangan. Iya. Yang terakhir kita katakan wala sahibu kanzin. Ditakbir dengan kanz supaya lebih umum, mencakup emas, perak, rupiah, dolar. Tidak ada seorang yang memiliki tabungan, simpanan. La yaf'alu fihi haqqah. Tidak memenuhi haknya. Dia hanya simpan, tidak pernah keluarkan haknya. Haknya orang miskin. Dari harta kita. Illa ja'a kanzuhu yaumal qiyamati syuja'an aqra. Kecuali akan datang di hari kiamat. Kepadanya harta yang dia simpan itu ular besar. Sudah botak kepalanya. Saking banyaknya racunnya. Ular besar. Yatba'uhu fatihan fah. Dia mengikutinya dalam keadaan dia buka mulutnya siap untuk menelannya. Jadi hartanya jadi ular. Siap untuk memakannya. Iya. Fa'idha atahu farro minhu wa yunadi. Ketika ular itu datang, dia lari. Datang lagi, lari. Datang lagi, lari. Tapi ularnya bisa ngomong. Ularnya berbicara. Khud kanzak alladhi khoba'tahu. Ambil hartamu yang kamu simpan. Ambil hartamu yang kamu simpan. Inilah yang kamu kikir karenanya. Ambil. Berubah bentuknya. Dari kadang kita anggap itu nikmat di dunia ini, tapi jadi niqmah, jadi siksaan di padang mahsyar. Ini baru di padang mahsyar, belum lanjutannya. Iya. Ini yang mengerikan bagi orang yang tidak menunaikan hak hartanya. Maka jalan keluarnya sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya memenuhi dan melakukan apa yang menjadi kewajiban kita dan mengeluarkan sedekah. Itu menunjukkan jujurnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah, zakat
dinamakan sedekah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, tummiyal badlul mal sedekah, mengeluarkan harta dinamakan sedekah. Kenapa? Li'annahu dalilun ala sidqi imani badilihi. Karena itu adalah dalil, tanda jujurnya keimanan yang mengeluarkannya. Jadi kalau kita keluarkan, tanda kalau kita jujur dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Alhamdulillah kita cukup, sudah lebih 2 menit, untung Syekh belum datang. Alhamdulillah. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.